Lebih dari 500 rumah warga ludes terbakar di Penjaringan, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta menyebut kebakaran disebabkan api yang berasal dari bangunan semi permanen di permukiman padat. Untuk mengantisipasi hal yang sama terulang, Pemprov DKI telah menyiapkan program 1 RT, 1 alat pemadam api ringan atau APAR. Tiga hari pasca kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 rumah di RT 17 RW 04 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Dengan kondisi panas menyengat, tidak sedikit dari mereka masih terkejut karena kondisi rumahnya ludes tak bersisa. Abdul Rauf, salah satu pengungsi yang hidup sendiri, menyampaikan harapannya pada pemerintah karena baginya pemerintahlah harapan satu-satunya di kondisi seperti ini. Kalau mungkin ya setelah kebakaran ini kita mengharapkan tentunya bantuan dari pemerintah. Soalnya kita mau harap apa? Keluarga tidak ada, rumah sudah habis, hancur semua. Jadi kita kalau nggak dibantu pemerintah untuk tidur di tenda begini, kita tidak apa-apa dan tidak akan makan juga. Di tengah kondisi yang menimpanya, pengungsi juga harus berjuang memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Khoirus Sofa, ibu 2 anak yang berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api, mengaku tak punya apa-apa lagi kecuali baju yang ia kenakan. Kondisinya seperti ini ya, panas, debu gitu kan, kondisinya ya kurang baik ya, keadaan juga hanya pas-pasan doang kan gitu. Nah ya untuk makanan sih ya lumayan ya ada gitu, cuman kebutuhan yang lainnya kurang, ya nggak ada, semuanya terbakar. Nah cuman baju yang di badan doang. Ya sedih, ya pengen gimana ya, cuman ya mau gimana lagi, emang keadaannya cuman seperti ini kan gitu, yang penting anak dan keluarga selamat aja. Korban kebakaran kini mulai membangun tempat tinggal sementara di atas lokasi rumah mereka yang terbakar. Mereka membangun tempat tinggal sementara secara mandiri dengan bahan seadanya. Mulai dari triplek, spanduk bekas, hingga seng. Korban mengaku tenda pengungsian terlalu sempit untuk semua warga yang tidur. Mereka memutuskan untuk membangun sendiri dengan dana pribadi. Selain kondisi tenda yang sempit, korban kebakaran juga mengeluhkan fasilitas MCK yang kurang memadai. Sebagian korban kebakaran menyambangi rumah mereka untuk melihat bangunan rumah yang hangus terbakar. Mereka mencari bila saja ada harta benda yang tersisa di tengah puing kebakaran. Lebih dari 500 rumah warga ludes terbakar di area yang mencapai 3 hektar itu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan disebabkan api yang berasal dari bangunan semi permanen di permukiman padat. Akibat minimnya alat pemadam kebakaran, api melalap ratusan rumah dengan cepat dalam hitungan jam. Pramono bilang, untuk mengantisipasi hal yang sama terulang, Pemprov telah menyiapkan program 1 RT 1 APAR. Kebakaran ini bermula dari salah satu bangunan semi permanen, lapak, yang berdampak kepada 485 rumah. Dan sekarang ini kurang lebih ada 800 kepala keluarga dan 3.200 jiwa, di mana sekitar 1.900 telah berada di tempat pengungsian ini. Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang APAR ya. Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 APAR, karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu, dan mudah-mudahan di bulan Agustus ini setiap RT punya 1 APAR. Jadi kalau ada kejadian seperti ini maka cepat untuk bisa ditangani.
Gubernur DKI Pramono Anung saat meninjau pengungsian mengaku pemerintah saat ini masih fokus menangani kebutuhan darurat pengungsi sebelum menentukan opsi relokasi. Meski Gubernur DKI tersebut menyatakan akan fokus pada korban terdampak, namun Pemprov belum memberikan kepastian kapan atau di mana warga akan dipindahkan. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menurut rencana akan meninjau langsung lokasi kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Edwin Jan dan juru kamera Andika Ahdiat di lokasi kebakaran. Edwin, untuk saat ini bagaimana kondisi pengungsi dan apa saja bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga? Selamat siang Juno dan juga saudara. Kondisi pengungsi saat ini yang memang pengungsian ini sendiri menampung lebih dari 2.300 korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan ya seperti itu. Memang hari ini terlihat berkegiatan seperti biasa Juno dan juga saudara. Memang kalau kita lihat di belakang saya, warga setelah masuk kurang lebih di jam makan siang, sehingga sebentar lagi warga akan segera mengantri untuk mendapatkan makan siang. Nah, hal ini juga berkaitan dengan bantuan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh warga. Bantuan pertama yang kira-kira dibutuhkan warga secepatnya adalah tentang alat untuk kemudian beribadah seperti itu Juno dan saudara. Tadi berbincang dengan Ketua RW dari 04 Kelurahan Kapuk Muara menyatakan perlengkapan beribadah menjadi salah satu bentuk bantuan yang mungkin menjadi urgent seperti itu, karena memang dengan adanya pemulihan satu persatu mulai dari kebutuhan primer terlebih dahulu yang memang berdasarkan kunjungan Gubernur Jakarta Pramono Anung di hari kemarin, kebutuhan primer sudah perlahan-lahan berangsur-angsur terpenuhi, namun kemudian lalu dibutuhkan beberapa kebutuhan sekunder lainnya, dan salah satunya yang menjadi sorotan adalah alat beribadah ini sendiri. Nah, Juno dan juga saudara, yang menjadi perhatian kemarin adalah tentang kebutuhan untuk mandi, lalu juga untuk membuang air besar maupun air kecil dari para pengungsi ada di sini. Untuk berdasarkan informasi yang diterima oleh kami juga bahwa tempat penampungan air bersih sudah tersedia di belakang dari pengungsian. Yang kemudian dibutuhkan nantinya adalah alat untuk mandi. Jadi lebih kepada hal-hal mendetail seperti itu Junan dan juga saudara. Tadi berdasarkan perbincangan kami dengan Ketua RW 04 dari Kapuk Muara ini sendiri, terdapat 3 hal yang menjadi penting. Yang pertama adalah soal tadi pertama bantuan yang sudah saya sebutkan, lalu kedua soal kedepannya warga ini yang memang sehari-hari mayoritasnya bekerja secara serabutan seperti itu akan kemudian kembali ke rumah masing-masing kapan. Tadi memang walaupun informasinya tidak secara formal, tapi dari komunikasi dan koordinasi dengan RW setempat, bahwa pengungsian ini memang di awal direncanakan hanya akan berkisar 4 hari dari kebakaran. Karenanya melihat kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, karena memang kebakaran ini cukup parah, bahkan berdasarkan pernyataan dari beberapa korban yang tadi kami ajak berbicara, rumah mereka sudah rata dan tersisa hanya puing-puing. Jadi mereka dari pernyataan Ketua RW untuk meminta waktu lebih untuk tetap menetap di wilayah pengungsian ini. Lalu untuk hal yang ketiga adalah terkait dengan rencana relokasi dari warga-warga terdampak kebakaran di Kapuk Muara ini. Untuk selengkapnya terkait dengan rencana relokasi ini dan keinginan warga pun perspektif dari para korban kebakaran, kita dengarkan bersama pernyataan selengkapnya dari Ketua RW 04 Kelurahan Kapuk Muara, Bapak Sudiono. Ya, fokus utamanya dia ini memikirkan sesudah tenda penampungan ini udah ditutup, pasti akan kembali ke tempatnya masing-masing. Tapi kendalanya itu gimana cara dia membangun, biarpun itu, dan gimana cara dia bisa cepat kembali, dan rumah itu mungkin setidak-tidaknya itu bisa tertutup dan bisa ditempatin buat sementara. Mungkin itu aja. Pak Sudiono, berarti untuk rencana dari relokasi sendiri, mayoritas warga itu berpendapat seperti apa? Apakah ada mungkin warga yang ingin dipindah atau warga lebih banyak berbicara ingin tinggal seperti yang tadi Bapak sebutkan? Nah, kalau mayoritas Pak kemarin yang saya tanyain itu warga mengendakin untuk tinggal di situ kembali.
Junior dan juga saudara, memang berdasarkan tadi pernyataan langsung dari Sudiono selaku Ketua RW 04 Kapuk Muara, pemulihan menjadi titik utama dan juga fokus utama dari pengungsian di tempat saya berdiri melaporkan sekarang. Dan pemulihan tadi bukan hanya sekedar soal fisik, tapi juga soal mental. Bagaimana nantinya warga dapat saling bahu-membahu bersama dengan pemerintah, didukung sepenuhnya pemerintah sebagai harapan untuk kembali memulai kehidupan mereka. Sebagaimana tadi yang kita dengar, aspirasi dari warga melalui Ketua RW adalah ingin kembali ke tempat masing-masing. Namun pembangunan rumah kembali untuk kembali memulai aktivitas sehari-hari ini tentu membutuhkan bantuan. Tadi bukan hanya dana, tapi juga membutuhkan dukungan pemerintah yang akan turun terjun langsung. Sebagaimana kita ketahui bersama, kunjungan dari Gubernur Jakarta telah dilangsungkan kemarin, yakni pada hari Minggu 8 Juni 2025. Gubernur Pramono Anung menyambangi warga dan bertanya terkait dengan apa yang kira-kira masih dibutuhkan di pengungsian. Selanjutnya dari warga korban meminta perhatian penuh dari pemerintah yang menjadi satu-satunya harapan bagi mereka untuk dapat duduk bersama berdiskusi soal solusi berikutnya. Terkait dengan kunjungan pada hari ini, Juno dan juga saudara, dikabarkan melalui informasi yang diterima oleh teman-teman media akan ada kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun sampai sekarang kami masih mencoba memastikan kembali melalui Biro Komunikasi terkait dengan agenda tersebut. Dan memang tadi harapannya dengan kunjungan-kunjungan para pejabat tinggi, pejabat publik inilah aspirasi masyarakat di masa krisis seperti ini dapat didengarkan sepenuhnya. Dan tentunya kita bersama harapkan pemulihan dari kebakaran terjadi di Kapuk Muara Penjaringan ini dapat kemudian berangsur pulih. Juno. Baik, kita harapkan bantuan dan juga warga untuk saat ini mendapatkan bantuan lebih maksimal dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Evin Jan, dan juga Andika Ahadiat dari Penjaringan, Jakarta Utara.